Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Barizi, NIM D2019-1090. Di sini saya akan menjawab Q&A dari Bapak dosen pengampu akhlak tasawuf. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Di antara ayat-ayat Allah yang dijadikan landasan akan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia adalah firman Allah dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungannya itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Jadi jika kita menginginkan keuntungan di akhirat, maka Allah akan memberikan keuntungan di akhirat nanti. Dan jika kita hanya ingin mendapatkan keuntungan di dunia, maka Allah tidak akan memberikan keuntungan yang ada di akhirat nanti. Yang kedua, berdasarkan dari hadis. Terdapat hadis-hadis qauliyah yang menjadi bagian dari dasar-dasar ajaran tasawuf dalam Islam. Di antara hadis-hadis tersebut adalah an Sahli bin Sa'idin qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu uhabbinillaha wa uhabbinin nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya wa yuhibbakallahu wadhad fima fi aidin nas, yang artinya dari sahabat Sahil bin Sa'ad Asy-Syaidi, beliau berkata, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakan, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia. Rasulullah bersabda, berlaku zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zuhudlah kamu atas segala apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Jadi tidak hanya Allah yang akan menyayangi kita jika kita menjadi seorang sufi. Manusia pun akan patuh dan hormat kepada kita jika kita menggunakan dasar-dasar sufi yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Mungkin yang selanjutnya, yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ajaran inti. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Yang kedua, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, ada yang namanya syariat. Istilah syariat dirumuskan definisi oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ma'ruf dengan mengatakan, syariat adalah suruhan yang telah diperintah oleh Allah dalam larangan yang telah dilakukan olehnya. Yang kedua, tarekat. Istilah tarekat berasal dari kata at-tariq, yaitu jalan menuju kepada hakikat, atau dengan kata lain, pengalaman syariat yang disebut
al-jara atau al-amal, sehingga Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi mengemukakan 3 macam definisi. Untuk yang ketiga adalah hakikat. Istilah hakikat berasal dari kata al-haq yang berarti kebenaran. Kalau dikatakan ilmu hakikat, berarti ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Kemudian beberapa ahli merumuskan definisinya. Itu yang keempat adalah ma'rifat. Istilah ma'rifat berasal dari kata al-ma'rifah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu, dan apabila dihubungkan dengan pengamalan tasawuf, maka istilah ma'rifat di sini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai makom dalam tasawuf. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Jadi, tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern, karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan di tempat manapun. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Apa yang Anda pahami tentang thariqat atau tarekat? Thariqah atau tarekat yakni melaksanakan kewajiban dan kesunatan atau keutamaan, meningkatkan larangan, menghindari pembuatan mubah yang diperbolehkan namun tidak bermanfaat. Sangat berhati-hatilah dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak disenangi Allah dan yang meragukan syubhat. Sebagaimana orang-orang yang mengasingkan diri dari persoalan dunia dengan memperbanyak ibadah sunat pada malam hari. Untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Tentang cinta. Cinta itu sebenarnya suci. Jika kita tahu makna cinta sejati, cinta tersebut akan membawa kita ke dalam kebahagiaan, tidak membawa ke dalam keburukan seperti halnya pada zaman modern saat ini. Selanjutnya adalah nafsu. Cinta berbeda, terbalik dengan nafsu, yang dari awal tujuannya hanya ingin memanfaatkan dan merusak. Cinta yang dikendarai nafsu cenderung memperlakukan pasangan ke arah yang tidak benar menurut agama, seperti halnya seks bebas atau minum-minuman keras. Itu adalah hal-hal yang buruk. Jika kita melandaskan cinta dengan nafsu, maka hal-hal tersebut pasti akan dilakukan oleh pasangan tersebut. Itu pertanyaan keenam. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Maka jika aku menjadi damar, saya akan terus berusaha untuk menuntut ilmu dan berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga saya bisa
melanjutkan kehidupan yang akan datang. Dan juga saya akan terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar saya diberikan kelancaran rezeki ataupun yang lain-lainnya. Karena usaha tanpa doa itu sama halnya kita mengabaikan Allah, sama halnya kita mengabaikan agama kita. Jika sebaliknya doa tanpa usaha itu akan percuma, karena kalau kita cuma berdoa saja, maka kita tidak akan mendapatkan apapun jika kita tidak berusaha. Mungkin ini saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.